Balik di KP1 bersama saya Kardi Baik. Kali ini kita ada di program Kandang Lawan, yang artinya kita akan membahas mengenai sepak bola secara umum. Dan judul episode kita kali ini adalah Ujian Duo Manchester. Kenapa ujian duo Manchester? Karena di pekan kedua Liga Inggris, kedua Manchester akan bertemu dengan lawan-lawan yang cukup berat. Kalau dari Manchester City, juara bertahan, kita akan menjamu Newcastle yang kemarin memenangkan pertandingan 5-1, dan kali ini MU akan away ke Tottenham, yang mana Tottenham di pertandingan pertama juga cukup memberikan perlawanan ya. Dia menghasilkan 2 gol walaupun kebobolan 2 gol juga ya. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Kita masuk dulu ke City, yang juga selamat juga untuk fansnya Manchester City yang baru saja meraih Piala UEFA Super Cup ya. Walaupun menang lewat adu penalti, City tetap mengalami kesulitan sebenarnya teman-teman. Walaupun City sudah berhasil menurunkan pemain baru mereka, Gvardiol ya, di pertandingan menghadapi Sevilla, tapi ternyata kehilangan Kevin De Bruyne ini masih menjadi faktor yang perlu dicari solusinya lagi oleh Pep Guardiola. Melihat Phil Foden menjadi gelandang, lalu kemudian Cole Palmer di lini depan, ini memang menjadi sinyal bahwa mereka butuh cari pengganti dari sosok Riyad Mahrez gitu. Karena di posisi ini Guardiola cukup berani sekali melepas ke Mahrez, sementara tadinya berada pada Foden, lalu tiba-tiba si De Bruyne cedera gitu, dan mau gak mau Foden gitu ditarik mundur. Karena memang bagaimanapun Gundogan dilepas, Riyad Mahrez dilepas, ini akan berpengaruh nantinya untuk jangka panjang ya tentunya. Bagaimana City nanti akan menghadapi lawannya, yaitu Newcastle United, yang memang secara gaya bermain ini sudah berbeda. City menguasai bola, City yang di musim lalu pun sering sekali melakukan counter-counter. Mereka lebih banyak menunggu, lebih menguatkan di lini pertahanan, lebih membiarkan lawan-lawannya untuk menyerang, tidak seperti City di musim-musim sebelum-sebelumnya. Tapi melihat City di musim ini dengan penguasaan bola yang juga cukup tinggi, bahkan di pertandingan menghadapi Burnley pun mereka juga cukup menguasai pertandingan. Ini membuktikan bahwa City sepertinya akan sangat ofensif sejak awal. Namun kita lihat lagi, Pep Guardiola ini kan terkenal dengan suka berganti-ganti gaya bermain, formasi ataupun cara bermain mereka, melihat lawannya yang berbeda-beda gitu. Dan ini mungkin akan berganti lagi nanti menghadapi Newcastle, yang dia tahu bahwa dia pasti akan mempelajari pertandingan Newcastle menghadapi Aston Villa di pekan pertama, di mana Newcastle begitu agresif, begitu melakukan transisi yang cepat, dan bahkan begitu cairnya lini tengah Newcastle ini, Sandro Tonali, Joelinton, dan juga Bruno Guimaraes. Kalau menghadapi Sevilla kemarin, Guardiola menerapkan lini tengah dengan sifat yang lebih menyerang ya. Di sana ada Rodri, Kovacic, dan Foden. Apakah di menghadapi Newcastle nanti Guardiola akan tetap memainkan itu? Sepertinya Guardiola akan sedikit bermain realistis, di mana John Stones yang belum bermain di pertandingan menghadapi Sevilla sepertinya akan bermain sejak awal. Namun siapa yang akan digantikan? Apakah Kovacic ataukah Foden? Ketika John Stones masuk, maka Rodri otomatis akan menjadi double pivot bersama dengan John Stones. Melihat pertandingan menghadapi Aston Villa sebelumnya, memang tidak bisa menjadi sebuah acuan bahwa Newcastle ini langsung bisa menang di kandang City khususnya ya. Faktor tuan rumah City tentunya akan membuat City menjadi lebih bersemangat, lebih sulit dikalahkan. Juga satu lagi adalah faktor di mana Guardiola ini melihat City bermain menghadapi Sevilla saja cukup kesulitan gitu. Maka dia akan kembali melakukan sebuah perubahan. Sebenarnya kan tren ini kan trennya Guardiola banget gitu. Guardiola yang di awal-awal musim selalu butuh waktu untuk bisa menemukan formasi ataupun bagaimana cara bermain City yang paling tepat untuk di musim itu gitu. Dan kadang-kadang telat. Bisa jadi ini sudah menjadi kejutan juga. Bahkan Newcastle siapa tahu bisa menang di kandang City. Melihat banyak sekali faktor yang bisa membuat Newcastle sebenarnya lebih unggul dari segi penyerangan. Kalau City bermain masih dengan cara yang sama saat menghadapi Sevilla,
ini bisa jadi mereka akan kebobolan lebih dulu dan bisa jadi mereka akan sulit mengejar atau mungkin bahkan bisa menghasilkan eh, pertandingan yang seimbang gitu di antara keduanya. Namun kita lihat saja nanti seperti apa. Kita beralih ke tetangganya Manchester City yang berwarna merah ya, rival abadinya Liverpool, Manchester United yang kali ini akan away ke Tottenham, di mana MU memiliki catatan di lini serangnya tuh di pertandingan pertama cukup miris ya. Walaupun di pertandingan pekan pertama MU cukup menguasai dengan 51% berbanding 49% atas Wolverhampton, tapi memang ini tidak menjadi acuan yang bagus sebenarnya. Melihat tembakan ke arah gawangnya saja, MU hanya memiliki 3. Total dari 15 tembakan yang on target tuh cuma 3 gitu, dan hanya 1 berbuah gol ya, dari sundulan kepalanya si Varane. Nah, ujiannya di sini teman-teman. Ujiannya di lini serang MU. Apakah ini bisa menjadi pertandingan yang di kandang saja MU ini cukup kesulitan mencetak gol gitu. Bagaimana dengan pertandingan besok menghadapi Tottenham? Nah, ini akan menjadi menarik. Ditambah sebenarnya Tottenham ini tidak jelek loh. Tottenham berhasil mencetak 2 gol menghadapi Brentford yang bermain dengan formasi 5-3-2. Dan seperti biasa kita selalu tahu bahwa Brentford pasti bermain dengan low block, menunggu menang bola, kantor yang cepat. Dan terbukti Duemo dan juga Wissa kembali mencetak gol. Ya memang begitu cara bermain Brentford sejak musim lalu dan terbukti berhasil. Dan it's okay, dan itu sangat menghibur gitu. Bahkan Liverpool pun dibikin kewalahan saat menghadapi Brentford dengan low block-nya. Sementara kalau kita melihat Tottenham musim ini dengan pelatih barunya, mereka bermain dengan 4-2-3-1, di mana ada Richarlison di depan, lalu Son, Maddison dan juga Kulusevski mendukung di belakangnya. Ini menjadi pertanyaan sebenarnya, apakah Tottenham ini sebegitu ofensifnya di pertandingan menghadapi Brentford sehingga mereka bisa mencetak 2 gol menghadapi Brentford yang memang terkena low block. Kalau dibayangkan Tottenham ini di kandang bermain menghadapi MU yang di pertandingan pertama di kandang MU aja diserang mulu gitu. Apakah di pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang cukup seimbang bagi kedua tim, serang-serangan? Sepertinya MU akan sulit sekali bisa menang di kandang Tottenham di pekan kedua ini. Melihat dari shape formasi kedua tim ini bahkan saling ketemu lini tengahnya. 4-1-4-1 untuk MU dan 4-2-3-1 untuk Tottenham. Otomatis 3 gelandang tengah MU dan 3 gelandang Tottenham ini akan saling berjibaku. Melihat performa Mason Mount di pertandingan pertama, saya tidak yakin Mason Mount akan cukup menyulitkan Tottenham. Bahkan bisa jadi dia dikolongin sama Oliver Skip ataupun Bizoma. Yang menjadi tumpuan sebenarnya kan sekarang adalah Bruno Fernandes. Dan apakah Rashford akan dibiarkan lolos oleh lini pertahanan Tottenham? Pertanyaan lagi, apakah lini pertahanan Tottenham sudah bisa konsisten di musim ini? Melihat Tottenham selama bermusim-musim, lini pertahanannya saja ini selalu menjadi komedi ya, yang selalu ada di setiap pekannya. Ya, no hard feeling untuk supporter Tottenham. Prediksinya bagaimana? Kardi baik. City menjamu Newcastle sepertinya akan berakhir dengan skor seri. Berapapun skornya, tapi sepertinya akan seri karena Newcastle tentu akan ngotot melihat pertandingan pertama. Mereka juga ngotot. Walaupun bermain di kandang, melawan Newcastle ini akan menjadi pertandingan yang penuh dengan pembelajaran bagi Pep Guardiola ya. Ya, 2-2 untuk City menghadapi Newcastle. Sementara untuk MU menghadapi Tottenham akan memenangkan pertandingan ini dengan situasi yang dramatis. 3-2 untuk Tottenham. Ya, apapun itu, ini hanya prediksi teman-teman. Kita akan lihat seperti apa pertandingan dari dua Manchester yang tentunya menjadi ujian di pekan kedua bagi Manchester City maupun Manchester United.
Terima kasih buat kalian yang udah nonton di episode kedua dari Kandang Lawan. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel KB1 dan juga nyalain loncengnya biar nanti aku bisa terus hadir di notifikasi kamu ya untuk memberikan informasi-informasi terbaru dan terusnya biar bisa lebih aktual, lebih cepat gitu ya. Untuk membahas mengenai perkembangan ataupun isu-isu tentang sepak bola Eropa dan juga dunia. Thank you, Kari Baik pamit, salam KB1.